Kelompok keempat, psikologi wawancara setting forensik dengan anggota kelompok Adinda Eviasa Putri, Adinda Putri Dewi, Ahmad Rizal Disutomo, Daris Arman Saramadan, Genta Rizky, Muhammad Raharja Firjatullah. Latar belakang. Dalam wawancara forensik, pewawancara harus mengumpulkan informasi akurat yang bergantung pada ingatan saksi atau tersangka yang dipengaruhi oleh faktor kognitif, sosial, dan lingkungan. Kesalahan dan sugestibilitas memori menjadi risiko dalam wawancara, sehingga pewawancara harus berhati-hati agar tidak mencemari keterangan. Apa sih itu wawancara forensik? Wawancara dalam setting forensik adalah metode sistematis untuk mengumpulkan suatu informasi dari individu terkait dalam kasus hukum, seperti tersangka, korban, atau saksi. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan suatu fakta dan memahami motivasi mereka serta keadaan mental mereka dengan tetap menjaga etika profesional. Proses ini penting untuk memperoleh informasi yang akurat dan sah secara hukum yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Kenapa ya wawancara forensik itu sangat dibutuhkan? Wawancara forensik sangat penting dalam kasus hukum karena pelaku sering kali menyangkal tindakan mereka. Dan juga banyak insiden yang tidak disaksikan. Pernyataan dari korban atau saksi menjadi bukti kunci yang sangat penting. Tetapi faktor seperti kemampuan individu untuk melihat peristiwa dan juga dampak trauma dapat menyulitkan pengumpulan informasi yang akurat. Proses dari wawancara tersebut dilakukan dengan sangat cermat, di mana pewawancara menjaga sikap netral dan juga harus mendokumentasikan hasil dari wawancara, sehingga informasi yang dikumpulkan dapat diterima di pengadilan. Manfaat melakukan wawancara yang efektif. Wawancara yang direncanakan secara strategis oleh pewawancara forensik yang terampil dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menentukan arah investigasi, memperlanjut ruang lingkup perencanaan investigasi, mengumpulkan informasi berharga dari individu yang diwawancari, baik secara sadar maupun tidak, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam menemukan dan membuktikan penipuan atau kejahatan. Selanjutnya itu ada unsur-unsur rencana investigasi forensik yang mencakup strategi wawancara dan analisis yang relevan. Berikut adalah 3 praktik terbaik dalam pengembangan rencana. Yang pertama itu ada tim investigasi harus mengembangkan dan menyetujui rencana sebelum melakukan wawancara yang pertama. Yang kedua, rencana harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan yang muncul berdasarkan informasi yang diperoleh selama investigasi. Yang ketiga, tim harus bertemu secara berkala untuk mempertimbangkan kemungkinan perubahan dalam program wawancara. Nah, selanjutnya itu ada dalam mengembangkan strategi wawancara, penyelidik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan siapa yang akan diwawancarai di dalam organisasi, termasuk personel kunci dan non-kunci. Yang kedua, menetapkan siapa yang akan diwawancarai di luar organisasi, termasuk individu pihak ketiga yang relevan. Yang ketiga, menetapkan waktu wawancara yang cukup untuk meninjau dokumen dan informasi lain yang akan dibahas. Yang keempat, menyusun urutan wawancara untuk efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan informasi. Layanan pemeriksaan dan evaluasi kondisi psikologis. Psikolog klinis dalam prakteknya pada bidang forensik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pelaku ataupun korban kejahatan. Kemudian ada 2 layanan dari pemeriksaan dan evaluasi kondisi psikologis ini. Yang pertama ialah wawancara investigasi. Wawancara investigasi dalam konteks psikologi investigasi melibatkan tahap-tahap untuk mengidentifikasi pelaku dan membuktikan keterlibatannya dalam kejahatan. Penyidik harus memutuskan kemana harus mencari pelaku potensial dan menyusun daftar tersangka. Lalu proses ini terdiri dari pengumpulan informasi, pemahaman terhadap fakta, dan tindakan yang diambil berdasarkan implikasi dari fakta tersebut. Kemudian dalam investigasi, psikolog dapat membantu memahami fakta dan mengelola tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus, terutama melalui wawancara psikologi yang menghindari keterangan yang berbelit-belit. Lalu yang kedua ada wawancara kognitif, yang dimana wawancara kognitif ini dikembangkan oleh Ron Fisher dan Edward Geiselman pada tahun 1992 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang diperoleh dari saksi atau korban dengan menciptakan suasana yang rileks dan kooperatif.
Lalu wawancara kognitif juga menggunakan 7 tahap, yaitu menjalin raport, menjelaskan tujuan wawancara, report everything, probing, recall, merangkum, dan penutupan. Serta setiap tahap dirancang untuk membantu pewawancara menggali kapasitas kognitif saksi atau korban sehingga diperoleh data yang valid dan mengurangi risiko akan bias. Lalu metode ini juga membantu mengurangi kecemasan yang dapat mempengaruhi kemampuan saksi atau korban dalam mengingat suatu peristiwa. Thank you for watching.